Sebelumnya perkenalkan saya Alia di sini dengan NPM 2321234 dan nama saya Pramasya Sekarang dengan NPM 2321222. Nama saya Tasya Aulia Putri dengan NPM 232122038. Oke, langsung saja ya teman-teman, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Pramasya. Oke, terima kasih Aulia. Yang pertama ialah definisi. Psikologi Gestalt adalah aliran psikologi yang mempelajari gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Nah, psikologi Gestalt sendiri itu satu pemahaman dengan filsafat fenomenologi yang mengungkapkan bahwa pengalaman harus dilihat secara netral. Lalu ada data dalam psikologi Gestalt yang disebut fenomena, yaitu data dasar yang mencakup dua unsur, yaitu objek dan arti. Objek adalah sesuatu yang dapat dideskripsikan setelah ditangkap oleh indera, sementara arti adalah interpretasi yang diberikan pada objek tersebut. Lalu selanjutnya ada tokoh psikologi Gestalt. Seperti yang kalian lihat di sini ada 3 tokoh psikologi Gestalt. Yang pertama adalah Max Wertheimer, yang kedua ialah Kurt Kafka, yang ketiga ialah Wolfgang Kohler. Nah, kenapa sih 3 tokoh ini disebut sebagai tokoh psikologi Gestalt atau tokoh pendiri dari psikologi Gestalt? Nah, pada dasarnya, pada awalnya mereka itu memiliki akar sejarah yang sama terkait pemahaman. Lalu kemudian mereka itu bisa menyatukan persepsi mereka yang pada akhirnya muncullah suatu gerakan yang dinamakan Gestalt. Nah, pada umumnya juga pemimpin dari psikologi Gestalt dikenalnya itu Max Wertheimer, sedangkan Kafka dengan Kohler itu mereka biasa atau mereka dikenal sebagai penulis serta penanggung jawab atau pelopor dari tulisan-tulisan psikologi Gestalt. Nah, kemudian ada pokok-pokok teori belajar Gestalt. Yang pertama ialah persepsi. Persepsi merupakan kemampuan untuk mengenal dan memahami objek atau situasi secara utuh. Kemudian ada insight, ialah pemahaman mendalam yang diperoleh ketika semua elemen masalah dipahami secara keseluruhan. Kemudian ada transfer belajar. Transfer belajar merupakan penerapan prinsip-prinsip belajar dari satu situasi ke situasi lain. Lalu ada problem yang dihadapi Gestalt. Ada percakapan, praktek, motivasi, pemahaman, transfer, dan kelupaan. Poin-poin ini adalah problem yang tidak dihadapi dari Gestalt, tapi memang poin-poin ini ialah hal yang selalu dihadapi oleh individu. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya, Oke, baik teman-teman. Selanjutnya ada kelebihan dari teori Gestalt. Yang pertama adalah menghasilkan peserta didik yang mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Yang kedua, mendorong pembelajaran yang konstruktif melalui interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam mencari cara belajar yang sesuai bagi mereka. Yang keempat, menekankan pentingnya pengertian dalam mempelajari sesuatu untuk mencapai kematangan belajar. Dan yang terakhir adalah fokus pada pemahaman yang mendalam atau insight dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada kelemahan dari teori Gestalt. Yang pertama, tidak semua aspek belajar dapat dijelaskan dengan pemahaman keseluruhan. Terkadang elemen-elemen individu juga perlu diperhatikan. Yang kedua, kurang memperhatikan peran lingkungan dalam mengkondisikan respon individu secara rinci seperti dalam behaviorisme. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Tidak ya. Oke, selanjutnya ada hukum-hukum belajar aliran Gestalt. Menurut aliran Gestalt ada satu hukum pokok, yaitu hukum Prägnanz, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa kecenderungan terhadap apapun yang dipandang untuk menerima kemungkinan kondisi yang paling baik. Hukum Prägnanz ini digunakan sebagai petunjuk prinsip dalam mempelajari persepsi, belajar, dan ingatan. Dan 3 hukum tambahan Scheider yang tunduk pada hukum pokok itu, yaitu hukum kesamaan, hukum kedekatan, dan hukum ketertutupan. Dan dalam bukunya yang
yang berjudul Investigation of Gestalt Theory tahun 1923, Horkheimer mengemukakan hukum Gestalt sebagai berikut. Oke, yang pertama, hukum keterlekatan atau law of proximity. Dalam hukum keterlekatan, hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Dalam kita mengamati objek-objek yang berdekatan satu sama lain akan nampak sebagai satu unit persepsi. Maksudnya, ketika kita melihat objek-objek yang berdekatan, maka kita tuh secara otomatis menganggap hal itu sebagai satu kesatuan atau satu kelompok. Misalkan, jika beberapa objek saling berdekatan satu sama lain, kita akan melihatnya sebagai satu kelompok, bukan sebagai objek-objek yang terpisah. Misal nih, jika kita melihat satu titik yang saling berdekatan dan titik itu membentuk segi 5, nah kita itu akan menganggap kita itu akan menganggap hal tersebut adalah sekelompok titik yang membentuk segi 5, bukan sebagai titik-titik individu. Nah, yang kedua, hukum ketertutupan atau law of closure. Dalam hukum ketertutupan ini, hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Hukum ini menyatakan bahwa kita mempunyai tendensi untuk melengkapi atau mengisi pengalaman-pengalaman yang tidak lengkap agar menjadi lebih berarti. Maksudnya, ketika kita melihat bentuk atau gambar yang tidak lengkap, misalkan kita melihat ada suatu gambar lingkaran yang tidak sepenuhnya tersambung, maka kita itu akan otomatis mengisi sesuatu yang hilang tersebut, sehingga otak kita itu akan tetap menganggap lingkaran tersebut sebagai lingkaran yang utuh, seperti itu. Yang ketiga adalah hukum kesamaan. Hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung dipersepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Dalam kita melakukan pengamatan, maka objek-objek yang mempunyai kemiripan similarity satu sama lain akan diorganisasi ke dalam satu persepsi. Nah, maksud dari hukum ini adalah objek-objek yang mirip satu sama lain cenderung dipersepsikan sebagai satu kelompok atau satu kesatuan. Ketika kita melihat beberapa benda yang saling berdekatan memiliki kesamaan seperti warna, bentuk, pola, atau ukuran, nah otak kita tuh secara otomatis mengelompokkannya menjadi satu unit persepsi. Contohnya, jika ada beberapa benda berbentuk lingkaran dan segitiga yang memiliki warna yang sama, kita tuh otomatis akan mengelompokkan lingkaran tersebut sebagai satu unit kelompok dan segitiga tersebut sebagai kelompok yang lainnya, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelis. Untuk selanjutnya yaitu ada memecahkan problem dan mendapatkan pencerahan. Dalam teori belajar menurut Gestalt ini, yang terpenting dalam belajar adalah adanya penyesuaian pertama, yaitu memperoleh respon yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Belajar yang penting itu bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insight atau pemahaman. Insight baru berfungsi bila ada persepsi terhadap masalahnya. Baik, jadi di sini ada 6 insight yang dikemukakan oleh Kierkegaard. Yang pertama itu insight dipengaruhi oleh kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu berbeda-beda dari individu yang satu ke individu yang lainnya. Pada umumnya, anak yang masih kecil itu sangat sulit untuk belajar dengan teori ini. Yang kedua ada insight yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar di masa lampau yang relevan. Walaupun insight itu tergantung kepada pengalaman masa lampau atau masa lalu yang relevan, namun memiliki pengalaman masa lampau tersebut belum menjamin dapatnya memecahkan masalah. Jadi misalnya anak yang tidak dapat memecahkan problem aljabar, kalau dia belum tahu menggunakan simbol-simbol dalam aljabar tersebut terlebih dahulu, tetapi anak yang telah menguasai simbol-simbol tersebut serta mengetahui cara-cara pemecahan problem dalam aljabar belum tentu dapat memecahkan problem tersebut. Nah, disinilah letak perbedaan antara teori Gestalt
Gestalt dan teori asosiasi yang beranggapan bahwa hanya memiliki pengalaman masa lampau yang ditemukan seseorang akan dapat memecahkan problem, sebab pemecahan problem berarti penerapan operasi-operasi yang telah dipelajari. Yang ketiga itu ada insight tergantung kepada pengaturan secara eksperimental. Yang keempat, insight didahului oleh suatu periode mencoba-coba. Yang kelima ada belajar dengan insight itu dapat diulangi. Jadi jika suatu problem yang telah dipecahkan dengan insight itu harus diberikan kembali kepada siswa, maka dia akan langsung bisa memecahkan problem tersebut. Yang terakhir ada insight yang telah sekali didapatkan dan dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang baru. Nah, belajar yang disertai insight atau insightful learning biasanya mempunyai 4 ciri. Yang pertama ada transisi dari pemecahan permulaan sampai pemecahan terjadi dengan tiba-tiba. Yang kedua, pemecahan yang dilakukan dengan insight biasanya lancar dan bebas dari kesalahan. Yang ketiga, ada pemecahan masalah yang disertai insight, dipegang teguh untuk pertimbangan lamanya waktu. Dan yang terakhir ada satu prinsip adanya insight adalah mudahnya aplikasi terhadap problem yang lain. Di sini ada beberapa contoh insight. Yang pertama itu ada pengalaman pilihan. Contohnya itu seorang siswa yang belajar tentang sistem tata surya mungkin mengalami pilihan saat menyadari bahwa pergerakan planet-planet dipengaruhi oleh aplikasi teori Gestalt. Nah, bahwa teori kan memegang peranan yang penting dalam perilaku, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek dan peristiwa. Seperti contoh, seorang siswa yang belajar tentang sistem tata surya mungkin mengalami tilikan saat menyadari bahwa pergerakan planet-planet dipengaruhi oleh gaya gravitasi dari matahari. Dengan pemahaman ini, siswa bisa mengaitkan berbagai fenomena alam lainnya yang melibatkan gaya dan gerakan. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna, meaningful learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan pilihan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur akan makin efektif sesuatu yang dipelajari. Dalam pembelajaran bahasa, seorang siswa memahami bahwa kata besar dalam konteks berbeda bisa memiliki makna yang berbeda. Misal, besar dalam konteks fisik versus besar dalam konteks kasa. Ketika siswa dapat mengaitkan kata tersebut dengan pengalaman nyata, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah diingat. Yang ketiga itu ada perilaku bertujuan atau purposive behavior, bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus respon, tetapi ada keterkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya itu dalam pelajaran geografi, guru bisa mengaitkan topik tentang iklim dengan cuaca sehari-hari yang dialami siswa di daerah mereka. Misal, menjelaskan tentang perubahan iklim dengan merujuk pada musim yang sedang mereka alami. Yang terakhir itu terakhir prinsip ruang hidup, life space, bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Contohnya itu seorang siswa yang belajar metode yang terakhir transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi belajar tertentu ke situasi lain. Nah, menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Contohnya itu seorang siswa yang belajar dengan metode pemecahan masalah dalam fisika seperti hukum Newton dapat menerapkan prinsip tersebut saat menghadapi masalah dalam konteks lain, seperti dalam analisis gerakan dalam olahraga. Dengan memahami prinsip dasar, siswa dapat menerapkan
mentransfer pengetahuan tersebut ke situasi nyata. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Karena mungkin menurut saya materi ini sangat mudah, sulit untuk dimengerti karena kami pun membaca materi ini kurang mengerti, kurang apa ya? Iya, kurang memahami konteks dalam belajar visual. Ini mungkin karena saya belum mengerti ya kayak mengenai teori belajar tulisan itu. Boleh bisa dijelasin ulang nggak dengan bahasa saya sendiri gitu ya? Semuanya. Mungkin yang bisa saya definisikan dari psikologi gestal dari pengalaman saya itu mempelajari tentang keseluruhan atau totalitas dalam pandangan ini ya pandangan apa sih? Pandangan individu sebagai kita individu sebagai pembelajaran menurut saya. Apakah dari kalian ada yang mau menambahkan juga dari jawaban saya untuk ilham? Itu teori belajar misal secara simpelnya aja teori Gestalt dikatakan berhasil belajar itu gimana? Dikatakan berhasil belajar kan kalau yang kemarin kan lebih kepada lingkungan istri dan lingkungan kalau BPS kan ada perubahan tingkah laku kalau teori belajar itu bisa dikatakan belajar itu gimana? Bisa dikatakan belajar atau berhasil? Ya berhasil belajarnya gitu sama bisa dikatakan berhasil belajar itu kayak gimana gitu? Kalau dari saya itu pemahaman saya mungkin dituliskan juga dari kelebihan gitu. Siswa ini dapat berpikir kritis, itu salah satu hal yang menjadikan teori psikologi Gestalt ini bisa berhasil gitu, lalu bisa aktif dan lebih kreatif, lalu bisa fokus dalam pemahaman gitu yang dalam. Nah itu mungkin yang dapat kami pahami yang telah dituliskan juga di poin kelebihan. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan dari jawaban saya. Tapi teori ini apa ya tidak efektif untuk anak dari kelas 4 ya dari kelas 4 dan 5 ke bawah akan sangat sulit untuk menggunakan teori visual ini. Karena kenapa sulit? Karena di sini kita itu belajar berpikir kritis gitu. Karena kalau misalnya untuk diterapkan ke kelas 4 3, 2, 1 atau sampai TK itu tidak relevan karena mereka tuh masih dunia belajarnya dunia main gitu. Kalau misalnya sudah ada di kelas 5 dan seterusnya, kelas 5 juga menurut saya itu masih dunia main, tapi menurut saya ini lebih efektif ketika kita menggunakan teori ini itu di kelas 8 karena di kelas 8 itu kita udah mulai belajar untuk bisa berpikir kritis.
di kelas berapa? 8. Nah, Mulai dari kelas 8. Terus kan itu ada pengetahuan belajar. Pengetahuan belajar ini harusnya kematangan belajar itu yaitu penekanan tingginya pengertian dan mempelajari sesuatu untuk mencapai kematangan belajar. Yang mencapai kematangan belajar itu boleh di-skip jauh. Mungkin kayak yang tadi kan jelasin ya, siswa itu bisa apa ya, dalam kematangan belajar itu kayak siswa itu udah bisa berpikir kritis, bisa apa ya, berpikir lebih luas gitu dengan menggunakan teori ini. Bisa menambahkan boleh nggak? Boleh. Kalau dari apa ya, pernyataannya itu mungkin dalam teori itu siswa tuh di apa ya, diberikan pemahaman yang lebih. Misalnya nih ya, dalam teori lain kan yang ditekankan itu perilakunya tuh siswa tuh dibentuk untuk berperilaku seperti ini. Kalau di sini mah lebih ke diberikan pengertian terhadap suatu hal yang akan mereka pelajari gitu. Jadi yang diberikannya itu pengertian dari suatu hal tersebut agar mencapai kematangan belajarnya itu sendiri. Karena balik lagi di sini di teori belajar ini yang biasa itu kemampuan berpikir kritis, yang mana tentu saja itu nyambung gitu. Jadi yang mereka pelajari itu adalah teori, bukan prakteknya. Nantinya apakah untuk teman-teman lain kalau ada pertanyaan lain atau penambahan lain boleh silakan sebelum kami tutup materi. ini jadi menurut si teori ini faktor yang paling penting di dalam pembelajaran itu apa gitu, dalam proses pembelajaran. Jadi faktor yang paling penting gitu buat di teori belajar itu Faktor penerapannya ya yang paling penting. Menurut aku mah semua aspek penting. Kayak misalnya atau dari proses pembelajarannya juga kayak si siswanya itu faktor dalam si diri siswanya itu apa gitu yang paling penting ada di dalam diri siswa tersebut, kayak di dalam individu tersebut. Kan kayak di sini tuh disebutin berpikir kritis ya. Nah, dalam belajarnya kalau menurut persepsi saya, ini belum kesimpulan akhir ya. Kalau misalnya dalam persepsi saya, dalam psikologi Gestalt sendiri yang paling penting perannya dalam individu siswa ya, terutama itu kecakapan sama motivasi. Kenapa kecakapan sama motivasi? Karena menurut saya kecakapan itu penting gitu untuk bisa berhasil gitu dalam diri sendiri. Lalu kenapa motivasi itu pentingnya menurut saya jasa bukan hanya di Gestalt sendiri. Motivasi itu karena ya buat kita tetap ada fokus untuk kita bisa belajar gitu. Kalau misalnya dari persepsi saya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nambahin boleh. waktu kognitif juga ada ya, teori ini tuh dibahas sedikit, dan di sini tuh kayak menerapkan peran siswa dalam pembelajarannya. Kayak di sini tuh contohnya tuh siswa tuh melihat struktur sesuatu secara menyeluruh, lalu dia tuh kayak menyusun lagi strukturnya tapi secara lebih sederhana. Jadi menurut aku mah kayak peran siswa dalam apa ya, praktek dalam pembelajarannya kayak gitu, waktu nyambung ke komunitas seperti itu. Oke. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan atau misalnya bertanya? Ada nggak? Mau mention aja, ini tuh teorinya buat ngebentuk critical thinking atau gimana, soalnya dari tadi disebutnya critical thinking, berpikiran kritis terus disebut. Apakah itu buat ngebentuk itu aja, kayak mostly gitu buat ngebentuk itu atau gimana?
menjawab ya Najwa. Mungkin di dalam teori ini mungkin emang ditekankan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, karena hal pertama yang dijunjung dalam teori ini itu setiap individu diharapkan bisa memiliki kemampuan untuk mendapatkan insight atau pemahaman yang mendalam. Jadi di sini itu ditekankannya tentang Ini ya. Oke, ada yang mau nambahin atau misalnya ada yang mau bertanya kembali? Ditutup aja ya sama Lady. Tutup dan Oke, jadi teman-teman kesimpulannya teori belajar Gestalt ini menekankan pentingnya pemahaman holistik dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsipnya menunjukkan bahwa individu cenderung mengorganisir pengalaman mereka secara keseluruhan, bukan sekedar mengandalkan bagian-bagian terpisah. Melalui konsep seperti insight learning dan prinsip figure ground, teori ini menggarisbawahi bahwa pembelajaran yang efektif melibatkan konteks, persepsi, dan interaksi yang kompleks antara elemen-elemen yang ada. Dengan demikian, teori Gestalt mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih menyeluruh, di mana fokus tidak hanya pada penguasaan fakta, tetapi juga pada kemampuan untuk memahami dan menghubungkan ide-ide secara integratif. Pendekatan ini relevan dalam konteks pendidikan modern yang semakin menekankan pentingnya kreativitas, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Oke, mungkin sekian pemaparan untuk teori belajar Gestalt dari kami. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan menambahkan.